Tes 1 2 tes. Tes. Salam. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu 2 Juni 2024. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah ini, karena setiap ibadah itu besarlah labanya. Kita bagi berdiri. Yerusalem, kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku. Semuanya nih, kaulah kota idaman, Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa
Kita tundukkan kepala. Kami telah datang dalam bait-Mu untuk beribadah padamu, meninggikan, membesarkan namamu, nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tabib yang ajaib, juga sebagai penolong bagi yang lemah. Inilah kami datang dengan rindu kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tanganmu di dalam ibadah ini lewat firman dan roh-Mu, supaya kami mengalami jamahan tangan Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu mengalir pada setiap orang. Kami merasakan bagaimana Tuhan memulihkan, memberkati, memberi petunjuk bagi kami, sehingga kami tidak tersesat di jalan yang kami tempuh. Bahkan bisa memberkati studi anak-anak-Mu, pekerjaan, usaha, karena ibadah ini besarlah labanya, berguna untuk apapun. Karena itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu, yang ambil bagian dari imam-imam, hamba-hamba-Mu, semua jemaat-Mu. Tuhan berkati, yang bergegas juga tibakan dengan selamat. Kami thanking usir segala kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menyucikan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Di Gunung Sion ada keselamatan. Ya, kota Yerusalem di atas gunung yang tinggi. Ya. Kita naik ke atas gunung Sion, sebab di sanalah ada firman pengajarannya yang selalu menguduskan, menyempurnakan kita sebagai mempelainya tanpa cacat dan celah. Di Gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan. Tuhan menyediakan kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah. Tuhan menyediakan mata air kehidupan untuk selamanya. Tiada lagi segala sesuatu kemuliaan. Di Gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan. Tuhan berikan kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah. Di Gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan.
serta keamanan berlimpah-limpah. Ganti nyanyian kita. Ya? Oh ya. Salam. Salam bagi kita semua. Damai sejahtera bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini aku ada di sini bukan seakan-akan keinginan saya sebenarnya, tetapi dorongan dari Roh Kudus mendorong saya di sini. Saya selama ini memang ada niat saya, tapi inilah waktunya. Inilah waktunya. Merasa saya berdosa, banyak dosaku kepada sesama, baik kepada Tuhan, sampai aku malu kepada semua orang, kepada semua teman-teman, dan aku sendiri malu sendiri. Itulah yang saya saksikan pada hari ini. Aku minta maaf kepada kita semua di sini, kepada Bapak Ibu. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sampai saya tidak bisa tidur. Sampai saya tidak bisa ada keamanan. Selalu ada menggeromok-geromok hatiku, tidak ada kemana-kemana, tidak ada kesenangan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan karena banyak dosaku itu. Tuhan sendiri menjawab melalui firman. Di dalam firman itu kubaca langsung, bukan kupilih-pilih saudaraku. Langsung kubuka begini, dapat mengatakan, biarlah kubaca, biar ada di sini tertulis di Roma 4. Sebentar Pak ya. Ini Roma 4 ayat 7 sampai ayat 8. Bunyinya begini. Berbahagialah orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah jawaban Tuhan kepada saya. Sesudah saya berdoa, aku senang mendengarnya ini. Bukan kupilih-pilih saudaraku. Bukan, langsung kulihat begini. Oh Tuhan tolong berikan petunjuk bagi saya. Baru ketemu bacaan dijawab Tuhan bagi saya. Selalu aku legalah hatiku. Tidak ada lagi seperti yang ku bilang tadi, sampai aku kemana-mana enggak ada kesenangan. Kalau menurut dosaku sudah pantas aku dihukum mati. Tetapi ada jawaban Tuhan di sini. Itulah yang saya sampaikan. Tolong, saya merasa susah memang selama ini, beberapa hari, beberapa minggu, termasuk keluarga saya. Biasanya kami sana dulu, sekarang enggak ada. Jadi masalah ini saya enggak tahu sebenarnya. Ini kurasa kesalahan saya, karena banyak pelanggaran, banyak dosa yang kulakukan, tidak ada keamanan bagi saya. Inilah langsung Tuhan menjawab, bukan kupilih-pilih, langsung kubaca. Oh Tuhan, terima kasih, ada jawabanmu. Aku merasa senang membaca firman-Mu ini. Jadi begitulah di masalah keadaan saya sekarang ini memang agak susah, ekonomi susah, keluarga susah, pecah-pecah, tidak ada keamanan. Itulah yang kuceritakan, itulah yang kusaksikan. Dosa saya banyak, kesalahan saya banyak. Tolonglah, dukung berdoa, biar ada menjadi seperti ini bagian kita. Berbahagialah orang diampuni segala pelanggaran-pelanggaran dan ditutupi dosa-dosanya. Wah, luar biasa pertolongan Tuhan bagi saya sekarang. Tepat ini jawabannya sama saya. Yang ke-8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Aduh, begitu banyak dosaku tidak diperhitungkan, selalu diampuni. Terima kasih, puji Tuhan.
ku mendaki ke Bukit Sion. Kita pakai berdiri. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Amin. Silakan. Ya, ke Bukit Sion, Gunung Sion, butuh tenaga. Amin. Kalau mendaki butuh tenaga. Ya, tenaga kita dapat adalah lewat firman dan Roh Kudus, kuasa Tuhan yang bisa membawa kita sampai ke puncak Gunung Sion. Penyertaan Tuhan. Lagu terkenal, coba dan ku merasa lemah. Sebab tekanan hidup yang semakin mengeram. Ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Aku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salibmu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Yakinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Bukan meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Jangan diriku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejaknya. Pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan, heranlah, heranlah penyertaan Tuhan. Kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Samudra kasih.
berlayar di samudra kasih, melintasi gelombang tinggi, angin ribut menggetarkan hati, tiada cemas sebab Kau menjagaku, menuju ke pantai bahagia, dengar gema kasih firman-Nya, dalam firman pengajaran membelah, Tuhan nyatakan rencananya. Tiada kata-kata yang dapat ku ucapkan, pernyataan rasa terima kasihku, seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, mempelai yang aku cinta. Meskipun mentari tenggelam, pengajaran-Mu tinggal tetap. Kaulah Yesus, sinar kehidupanku, anak domba mempelai surga. Tiada kata-kata yang dapat ku ucapkan, pernyataan rasa terima kasihku, seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, mempelai yang aku, seluruh jiwa raga, seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, mempelai yang aku cinta. Pada Yesus, pada Yesus, mempelai yang aku cinta. Kita tundukkan kepala. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Pendeta Muda Adar Sipan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami sudah masuk dalam pelayaran
bagaimana samudra ini Tuhan banyak gelombang, tetapi kami percaya Tuhan bahwa pelabuhan yang terindah Engkau telah sediakan, itulah pelabuhan surgawi, di mana Engkau sebagai nahkodanya, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dibawa ke gelombang dan perairan yang tidak tenang. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berserta dengan kami, dan ketika Engkau berserta kami, siapa yang dapat melawan kami? Engkau ada di pihak kami, Engkau juga bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan menjamah setiap kehidupan kami. Tolonglah kami, banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi ketika kami membuka hati kami, Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan pertolongan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, terlebih melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Mazmur 24. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai yang kedua dulu. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya, cukup dulu sampai situ, nanti kita akan lanjutkan. Kita sudah mendengar ayat-ayat ini waktu hari Selasa, tapi kita akan bahas lagi dan kita ulangi dan juga perdalam. Katakan di sini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, jadi surga dimiliki oleh Tuhan, dan surga itu penuh dengan kemuliaan. Surga adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan juga salah satu miliknya Tuhan, yaitu langit bumi beserta isinya. Dan Tuhan juga melimpahkan kasih-Nya. Kita lihat di sini, terutama di mana ada bumi, ya, dan juga Tuhan di sini menegakkan kasih-Nya juga di atas daratan. Dan daratan kita tahu ada manusia dan juga semua hal-hal yang sudah kita ketahui, ada banyak tumbuhan, ada banyak binatang, itu semua kepunyaan Tuhan. Langit dan bumi dikatakan terpujilah, memujilah nama Tuhan. Dalam Mazmur, ya, Mazmur 148, baca saja judulnya. Ya, Mazmur 148 ayat yang baca saja dulu judulnya saja. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya, jadi kita harus mengetahui bahwa sekalipun mereka benda-benda mati yang tidak punya suara, tetapi mereka benar-benar memuji Tuhan. Ya, bahkan matahari, bulan, bintang, dan bumi tempat kita berdiam memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan tidak meninggalkan bumi. Artinya di sini Tuhan itu mengasihi bumi, ya, karena Tuhan
yang empunya, yang memiliki bumi. Kalau kita mempunyai sesuatu yang kita miliki dengan cara kita membelinya, nah kita ada ikatan, ya. Misalnya kita punya handphone saja, kita ketika memilikinya, kita pasti ya ada rasa sayang, padahal ini benda mati. Ya, buktinya ketika handphone itu hilang, kita ada rasa duka cita. Nah, begitu juga bumi ya, yang empunya, yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, dengan bukti Dia memberi anak yang tunggal. Oleh sebab itu manusia itu sekalipun makhluk yang sangat jahat di mata Tuhan, ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, tetapi Tuhan itu mengasihi manusia karena manusia itu gambar dan bayangan dari Tuhan, ya, gambaran dari Tuhan. Yang bentuknya mirip Tuhan hanya manusia, ya, binatang tidak, apalagi benda-benda mati. Oleh sebab itu ketika kita membaca ayat ini, kita harus percaya sekarang. Kita harus beriman bahwa Tuhan yang empunya bumi dan Tuhan yang memiliki bumi, Tuhan juga mengasihi bumi. Tapi kita akan fokus sekarang di ayat yang ketiga. Di Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Ayat 5, ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, yang ya Allah Yakub. Ya, jadi kita akan membuat satu pertanyaan di sini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, gunung itu berarti tempat yang tinggi, tempat yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa naik ke tempat yang tinggi. Bahkan satu gunung pernah saya lihat ada, karena begitu curamnya, ya mereka ada disebut ojek, ya, ojek untuk menaikkan, ya, ojek untuk mendaki gunung. Bayangkan 1 juta kalau tidak salah. Ya, itu bukan pakai motor, tetapi pakai, ya, pakai seperti becak seperti itulah. Itu bukan digerakkan oleh motor, tetapi memang digerakkan oleh manusia. Ada satu orang menarik, ada satu orang mendorong di belakang. Kalau misalnya capek bergantian. Ya. Nah, jadi begitu sulitnya orang bisa naik ke gunung. Ya. Dan kita akan lihat di sini siapakah yang boleh naik ke gunung, ke atas gunung Tuhan. Bahkan dikatakan dalam terjemahan lain, siapakah yang bisa mendaki ke atas gunung Tuhan. Ya, berarti kita di sini akan membuat satu pertanyaan dan juga membuat satu jawaban. Tetapi jawaban dari banyak orang Kristen, banyak yang salah tentang konsep keselamatan. Karena banyak orang menyangka bahwa semua orang yang percaya sama Tuhan, ya, bahwa semua orang yang ikut agamanya Tuhan, mereka bisa selamat, ya. Bahkan asal percaya saja kita selamat. Ya, tapi kalau dalam ayat ini, keselamatan itu harus dengan pergumulan,
harus dengan pergumulan, harus dengan perjuangan. Jangan kita bermain-main dalam dosa. Karena orang-orang yang semacam ini kadang-kadang bermain-main dengan dosa. Asal percaya saja, asal menjadi orang Kristen, tetapi tidak perlu hidup benar, tidak perlu hidup suci, tidak usah bertobat. Orang-orang yang bermain dengan kasih karunia Allah, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak gunung. Ya, puncak gunung. Nah, kita akan lihat gunung ini berbicara banyak hal dalam Alkitab. Yang pertama tentang penyembahan. Ya, tentang penyembahan. Nah, kalau dalam kemah suci, ya, ini dasar dari gunung. Tetapi puncak dari gunung penyembahan. Ya, itu juga menunjuk kerohanian seseorang. Kalau seseorang bisa menyembah Tuhan, ya kerohaniannya ini sudah meningkat, bukan hanya percaya saja. Dan penyembahan ini bukan berbicara hanya berdoa saja. Ya, memang penyembahan salah satu prakteknya adalah berdoa, menyembah Tuhan. Ya, ada yang bilang 1 jam, ada yang itu memang penting, doa 1 jam, ada yang semalam suntuk. Nah, itu proses-proses untuk orang merobek secara secara sederhana, merobek keinginan daging. Kalau kita bisa berdoa, menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan itu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu penyembahan. Jadi setiap hari adalah penyembahan. Dan gunung juga berbicara Yerusalem baru atau Yerusalem sorgawi. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 22. Nah, jadi untuk sampai ke gunung tidak semua orang bisa. Ibrani 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, Bukit Sion, tempat Allah yang hidup, tempat yang paling tinggi. Terus Ke kota Allah yang hidup. ya, ke kota Allah yang hidup. Nah, jadi di Gunung Sion itu tempat di mana kota Yerusalem. Terus kan? Yerusalem surgawi. Nah, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Ya, Suatu kumpulan yang meriah. ya, jadi di tempat yang tinggi ada Allah yang hidup. Tempat apa lagi? Tempat di mana malaikat-malaikat, beribu-ribu malaikat berlaksa-laksa. Ya, kita tidak tahu jumlah persisnya, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas jumlahnya itu tidak terhitung oleh manusia, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Suatu kumpulan yang meriah. Bayangkan kalau kita di satu kumpulan yang meriah itu, betapa sukacitanya, melebihi apapun sukacita di dunia ini. Terus kan? Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, di dalam Yerusalem baru ada jemaat anak-anak sulung. Anak-anak sulung. Seperti Habel. Ya. Jemaat anak-anak sulung. Yang pertama masuk surga. Ya, kalau menurut umur manusia bukan Adam, bukan Hawa, tetapi Habel. Yang paling sulung tuh, yang masuk surga manusia. Ya, bukan Henok, bukan. Tetapi Habel. Ya. Setuju ini? Habel. Kenapa? Dia menyulungkan Tuhan. Dia menyulungkan ibadah. Ya. Habel. Yang pertama, ya, masuk surga manusia. Kalau Adam dan Hawa masuk, mereka di Firdaus, tapi diusir. Tapi setelah itu yang pertama masuk surga Habel, anak sulung, walaupun disebut dia anak bungsu. Ya, anak sulung, terus
yang namanya terdaftar di sorga. Nah, jadi hanya yang sulung yang terdaftar namanya di sorga. Nah, kalau dalam kisah Israel, yang ditebus adalah anak-anak sulung. Ya, anak-anak sulung. Nah, gambaran sulung juga Israel. Israel anakku yang sulung. Ya. Jadi kesulungan ini yang terutama yang menjadi kesayangan, ya, jadi kesayangan orang tua yang pertama yang sulung. Ya, sekalipun ada yang keberapa, yang pertama yang dikasih itu yang sulung. Ya, ada seorang bapak yang sulung itu berbeda sekali. Itu keutamaan. Ya, oleh sebab itu yang sulung juga kita harus lihat. Kalau kita punya anak yang sulung, ya harus jadi keutamaan kita kepada dia dan keutamaan dia supaya dia juga menjadi orang-orang yang sulung menurut roh. Teruskan. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, cukup dulu sampai di situ. Jadi yang sulung adalah yang utama. Inilah yang nanti masuk dalam kerajaan surga. Dan dikatakan juga orang-orang benar. Ya, orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ya. Dan jadi gunung berbicara tentang penyembahan dan gunung berbicara tentang Yerusalem surgawi. Dan Yerusalem surgawi berbicara juga kepada satu gambaran, yaitu mempelai wanita surga. Nah, jadi mempelai wanita surga, ya, itu ditunjukkan juga sebagai Yerusalem baru. Ya, gunung juga berbicara tentang pengajaran. Dan gunung yang paling kita sudah mungkin tidak asing lagi, gunung itu hadirat Tuhan, kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Nah, kita lihat sekarang Mazmur 24. Jadi siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berarti tidak semuanya bisa. Hanya orang-orang yang pertama dikatakan jemaat sulung. Ya, jemaat sulung. Dan dikatakan orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kita akan lihat siapa saja yang boleh. Yang pertama dikatakan di sini, siapakah yang boleh naik gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat yang keempat. Boleh dibaca saja dulu. Bagi firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya, Ya. murni hatinya. Nah, jadi yang Tuhan ingin bersama dengannya adalah orang yang bersih tangannya. Ya, tangan ini menunjuk pada perbuatan. Nah, makanya kita mengenal istilah pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai ini berbeda dengan penginjilan. Ya, kalau pengajaran mempelai ini pusatnya kepada penyucian. Kalau penginjilan pusatnya kepada panggilan orang yang di luar untuk masuk ke dalam umat Tuhan. Tetapi setelah menjadi umat Tuhan, memang sudah selamat, tetapi harus disucikan. Ya, untuk masuk nanti maju ya sampai ke gunung penyembahan, gunung yang tertinggi. Nah, jadi yang pertama dikatakan orang yang bersih tangannya, perbuatan yang suci, tidak melakukan kejahatan. Ya, sekalipun dulunya tidak suci, tetapi memang manusia itu disucikan. Nah, kalau dalam pengajaran tabernakel, disucikan itu melalui air dan firman. Ya, air itu menunjuk baptisan. Nah, baptisan itu menyelamatkan, membersihkan kita dari segala noda kekafiran. Nah, yang kedua,
yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, manusia kalau tidak murni hatinya pasti penuh dengan tipu-tipu, penipuan. Ya. Ya. Siapa di sini yang tulus hatinya? Yang dalam Alkitab? Ya. Contohnya Yusuf. Yusuf ini orang yang tulus hatinya. Ya, ketika dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya atau domba-domba ayahnya, dia melihat saudara-saudaranya jahat. Ya. Dia ketika melihat saudara jahat dilaporkan, diberitahu kepada ayahnya supaya saudara-saudaranya ini memperbaiki kelakuannya. Dan setelah itu dia dimasukkan ke sumur. Ya. Tulus ini artinya lurus hatinya. Ya. Dia hanya melihat kebenaran dari firman Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan menampakkan mimpi, ya, menampakkan dirinya melalui mimpi, dan Yusuf memegang mimpi itu. Nah, jadi murni hatinya. Nah, ketika diuji di rumah istri Potifar, ya, orang yang tulus dan suci ini, ketika digoda, Yusuf tidak mengambil, ya, kesempatan yang mungkin dikatakan orang itu kesempatan yang terbaik. Ya, kalau istilahnya Yusuf ini kalau suka kepada seseorang, ya, suka, Yusuf bisa melakukan hal-hal yang jahat. Tapi Yusuf ini tidak melakukan hal itu. Jadi murni hatinya, tidak ada maksud yang lain, tidak ada maksud menipu. Yang ketiga, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya di sini tidak menyerahkan dirinya atau hatinya kepada berhala kesia-siaan. Ya, penipuan itu diartikan di sini berhala kesia-siaan. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan, nah, satu saat kita akan mengharapkan dari sesuatu itu. Ya, mungkin sekarang dari pekerjaan, mungkin sekarang dari usaha. Kalau kita berharap kepada usaha, nanti suatu saat kita akan meninggalkan pengharapan kita kepada Tuhan. Wah, contoh paling sederhana, paling gampang, ya, ketika ada jam ibadah, mana yang kita akan korbankan? Korbankan Tuhan atau korbankan usaha kita? Itu paling sederhana. Ketika diajukan satu pilihan, ya, apakah kita memilih Tuhan? Apakah kita memilih usaha atau pekerjaan kita? Ya, jadi berhala disebut juga kesia-siaan. Yang keempat sekarang, tidak bersumpah palsu. Nah, ini orang-orang yang akan masuk, akan naik ke Gunung Sion, dan yang tidak bersumpah palsu. Matius 5 ayat 33. Matius 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan Ya. kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Artinya manusia atau sekarang orang Kristen itu sekarang tidak diperbolehkan untuk bersumpah apapun. Ya. Terus kan? Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ya, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi jangan mengucapkan, pegang dalam hati, percaya sama Tuhan. Terus kan? Tetapi aku berkata kepadamu. Tapi aku berkata kepadamu, Janganlah sekali-kali bersumpah. ya, Baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. ya, Maupun demi bumi, karena bumi adalah ya. tumpuan Untuk zaman kakinya. perjanjian baru, jangan sekali-kali bersumpah. Ya, demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi. Terus kan? Ataupun demi Yerusalem, Ya, karena Yerusalem adalah kota raja besar. ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Ya, janganlah kita bersumpah sampai mungkin demi kepala. Ini kepala saya
berani untuk dipenggal kalau saya berbohong. Wah, ada yang seperti itu. Ya. Teruskan. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut Ya, pun. siapa di sini yang berkuasa untuk membuat rambut itu menjadi hitam? Ya, kalau saya lihat ternyata rambut saya sudah berubah, sebagian besar itu jadi putih. Tapi tidak ada orang yang bisa mengubah. Sekalipun di sini ada apa namanya sekarang itu semir rambut ya, semir rambut. Ada orang bisa buat hitam, silakan. Ada yang bisa buat orang merah, kuning, hijau, semua bisa berwarna-warni. Tetapi manusia itu tidak bisa membuat secara alami, ya, membuat rambutnya itu menjadi hitam. Artinya di sini tidak orang bisa mengubah. Paling sederhana, rambut. Mungkin umur sekarang. Umur. Terus kan? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ya, tapi katakan ya kalau hendaklah, jika ya hendaklah kamu katakan ya. Terus kan? Jika tidak, hendaklah kamu katakan Ya, tidak. jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Perhatikan ayat ini, terus kan? Apa yang lebih daripada itu Ya. berasal dari si jahat. Ya, apa yang melebihi itu sudah dikuasai mulut kita oleh si jahat. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita ditanya, ya mencuri atau tidak? Tidak, cukup. Mencuri atau tidak? Ya. Selebihnya, ya, itu berasal dari si jahat. Apa selebihnya? Kita tahu Adam dan Hawa. Apakah engkau memakan buah? Ya, sebenarnya Tuhan ingin satu kata saja jawaban, ya. Tetapi kata Adam sebenarnya Adam itu berkata sebenarnya ya, ya, ya. Tetapi karena istri saya yang memberi. Nah, Hawa sebenarnya katanya sebenarnya yang dikatakan oleh Hawa juga sebenarnya secara garis besar iya. Tetapi karena ular ini menggoda saya. Nah, jadi perkataan yang melebihi kata ya dan tidak adalah berasal dari si jahat. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita mengertilah, berhikmat, ya. Jadi yang itu yang keempat, sekarang yang kelima boleh Mazmur 24 ayat yang kelima, ayat yang keenam, ya saya akan baca, boleh ya. Demikian firman Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Ya, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah ya. Ya, ini yang kelima. Jadi siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang kelima adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Ya, setiap pagi apa yang kita cari? Kopi. Ya, uang. Yang pertama ini yang kita cari. Handphone. Ya. Mungkin ada orang mencari udah asem ini, rokok mungkin ya. Koran dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu gambaran sedikit saja bahwa yang kita cari pada awal mula kita membuka mata bukan Tuhan. Ya, makanya berdoalah setiap hari sepanjang hari, baik kita tidur dan setelah bangun, berdoa menyembah Tuhan. Nah, di sini dikatakan di sini selalu mencari Tuhan dan menanyakan Tuhan. Tuhan di mana engkau Tuhan? Ya, inilah yang nanti akan naik ke gunung Tuhan. Artinya di sini ada usaha untuk mencari Tuhan, ada usaha untuk mengikut Tuhan. Nah, kadang-kali kita pada hari Minggu, ya, sudah tahu ini jam-jam ibadah. Manusia kebanyakan tidak mencari Tuhan. Padahal dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Hari di mana kita berbakti kepada Tuhan. Ya, kalau orang Israel kalau tidak menguduskan
urusan hari Sabat dikatakan mati pada hari itu. Bahkan untuk menyalakan api saja mereka harus mati di situ. Nah, di sini artinya orang yang tidak mau menguduskan, tidak mencari Tuhan, sebenarnya dalam kerohaniannya itu sudah dipertanyakan kehidupannya. Nah, jadi orang yang tidak mencari Tuhan, orang yang melupakan Tuhan secara rohani sebenarnya sudah mati. Ya, sudah mati. Kita dikoreksi, terutama saya juga. Ya, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari setiap hari? Di mana kita ketika Tuhan ada? Nah, kita akan maju sekarang. Jadi di dalam Alkitab ada beberapa gunung yang disebut, ya salah satunya pertama Gunung Sion. Yang Gunung Sion ini sering disebut, itulah tempat di mana Tuhan bersemayam. Ada Abraham. Ya, Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Nah, ketika mempersembahkan Ishak, Tuhan katakan harus di gunung, ya, di Gunung Moria. Nah, makanya di Gunung Moria disebutkan di mana Tuhan menyediakan. Ya, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi kita akan lihat ada satu gunung yang sangat suci, disebut Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Ya, kita lihat Musa. Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini pengalaman pribadi Musa. Ketika Musa sampai ke gunung Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, Ya. mertuanya imam dari Midian. Ya. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, setelah berapa lama Musa menggembalakan, tapi sekali itu dia datang ke gunung Tuhan. Ketika ia sedang menggembalakan kambing domba, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Teruskan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api, Ya. yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat, dan tampaklah Ya. semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, jadi ketika itu Musa melihat ada semak duri, ya, yang menyala tetapi tidak dimakan api, tidak terbakar. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana, ya, untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. ya, Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? ya, tidak terbakar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Tuhan menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. ya, Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, cukup dulu sampai di situ. Jadi di sini kita akan melihat awal dari pengutusan Musa menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin untuk bangsa yang sangat keras hati, tegar tengkuk, itulah orang Israel. Nah, Tuhan memilih Musa. Kita tahu ada 3 bagian kehidupan Musa. Yang pertama, Musa itu ketika di tanah Mesir. Yang kedua, Musa itu di tanah Midian. Yang selanjutnya ketika Musa itu menjadi pemimpin bagi orang Israel. Nah, tapi Tuhan membentuk Musa ini di Midian, ya, bukan di Mesir.
Karena ketika di Mesir, Musa ini gagal dalam pelayanan. Ya, gagal. Ketika baru melayani 2 orang, Musa sudah membunuh orang Mesir. Nah, setelah dibunuh, ditutuplah oleh pasir. Keesokan harinya, Musa juga ingin melayani orang Israel yang sedang bertengkar. Tapi ketika orang Israel itu berkata kepada Musa, siapa yang menjadi hakim? Ya, engkau tidak layak menjadi hakim, seperti itulah intinya. Ya, karena engkau telah membunuh. Jangan setelah menjadi hakim bagi kami, 1 orang pun nanti ada yang dibunuh kalau yang bersalah. Nah, jadi ketika Musa itu ketahuan sudah membunuh, akhirnya dikejarlah. Ya, takut dikejar oleh Firaun, akhirnya Musa ini lari ke tanah Midian. Nah, kita akan lihat tanah Midian. Jadi ketika Musa di tanah Midian, Tuhan membentuk Musa ini menjadi seorang gembala. Nah, kalau di etapa pertama dibentuk menjadi anak Firaun yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu dunia. Tapi untuk melayani 2 orang tidak bisa. Tapi untuk menggembalakan umat yang besar, ya Tuhan membentuk Musa ini di tanah Midian menjadi seorang gembala. Nah, jadi setelah lewat 40 tahun, bayangkan, karena Musa ini tekun dia dalam menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Nah, sini juga kita, ya, Musa sebagai menantu yang baik. Menantu yang baik, dia mentaati Yitro, mertuanya. Ya, ini gambaran bagaimana Musa ini tunduk kepada Tuhan, tunduk juga kepada mertuanya. Di sini sama mantu sama mertua itu ada hubungan baik. Makanya Musa ini sangat dikasihi oleh Yitro. Ada amin? Jadi mantu yang baik ya. Jadi mantu yang baik. Nah, tapi kita akan berpaling dari situ. Nah, jadi kita lihat Tuhan tahu lewat penggembalaan ini Musa dibentuk. Nah, jadi apa itu pengembalaan? Pengembalaan adalah tempat di mana gembala memelihara, merawat dan membela domba-dombanya, dan di mana domba itu mendengar suara gembalanya. Dan semua ini bisa terjadi di dalam penggembalaan. Yeskiel 20 ayat 37. Nah, inilah yang nanti akan dihitung. Yaitu domba-domba yang masuk adalah domba-domba yang sudah taat kepada tongkat gembala. Yeskiel 20 ayat 37. Demikian firman Ya. Tuhan. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Ya. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Nah, jadi yang membuat kita dihitung adalah ketika kita sudah melewati tongkat gembala. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tongkat gembala seperti ini, ya, domba-domba ikut ya. Domba-domba ikut. Tapi ada domba yang nakal tidak mau ikut. Nah, inilah gambaran bagaimana kita itu harus tergembala dengan baik. Tergembala dengan baik. Bahkan dalam Wahyu 11 ayat 1 dikatakan, ukulah, bangunlah dan ukulah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, jadi untuk masuk dalam kesucian kita harus ikut dan tekun dalam penggembalaan. Hati-hati, karena penggembalaan ini dibenci oleh orang-orang Mesir, ya, orang-orang dunia. Bahkan sekarang orang-orang Kristen takut kepada penggembalaan. Orang-orang Kristen tidak mau digembalakan. Ya, anak-anak Tuhan tidak mau digembalakan. Kita sudah sering mendengar, ya, tergembala itu bukan hanya satu ibadah, tetapi 3 ibadah. 3 ibadah pokok.
yang memang sekarang sudah banyak dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Ya. Salah satu pelopornya ya gereja yang dalam aliran tabernakel. Ya, karena di ruangan suci itu ada 3 alat. 3 alat. Kaki dian. Nah, kaki dian prakteknya adalah kita tekun dalam ibadah umum. Terus pendalaman Alkitab. Nah, di situ ada meja roti, di mana kita bersekutu dan diteguhkan oleh perjamuan kudus. Dan yang selanjutnya ibadah doa penyembahan. Ini yang paling sederhana. Paling sederhana paling sederhana kita taati. Ya, saya sudah berapa tahun saya sekarang? 35 tahun. Ya, 35 tahun. Jadi saya dapat kemurahan. Ya, ketika saya menekuni ibadah ini, akhirnya Tuhan memanggil juga. Akhirnya Tuhan memanggil. Dan di dalam penggembalaan ini sebenarnya domba-domba dipilih, disucikan. Dan begitu juga Musa ketika sedang menggembalakan atau biasa menggembalakan kambing domba, di sini ada ketekunan, ya, ketekunan dari Musa menggembalakan kambing domba, dan Musa sebagai gembala, tetapi Musa juga melihat tabiat dari domba-dombanya. Nah, sehingga ada satu hal yang dibentuk oleh Tuhan melalui penggembalaan ini. Musa sebelum mengetahui penggembalaan, dia orang yang kasar, ya. Dia bunuh orang Mesir. Ya, tapi ketika dia digembalakan selama 40 tahun, Musa menjadi orang yang lemah lembut, melebihi siapapun di muka bumi. Ya, saya rasa seorang terbesar Yohanes, tapi yang paling lemah lembut Musa. Ya, seperti gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menggembalakan umat manusia bukan mudah. Ya, contohnya paling sederhana kita. Siapa yang menyangka kita lemah lembut hari ini? Semua mungkin banyak berkata dalam hati, saya itu kasar, ya, tegar tengkuk, kepala batu, apalagi sebutannya. Ya, semua kita pasti mengakui, siapapun, keras hati. Nah, untuk mengembalakan umat Tuhan yang keras kepala seperti ini harus ada kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Musa juga sebagai gembala, dia sudah diuji oleh Tuhan menjadi orang yang lemah lembut. Dan ketika di atas gunung, Musa melihat semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar. Nah, kita akan lihat berapa ayat lagi. Nah, jadi semak duri ini adalah gambaran dari manusia yang ketika karena nyala api, entah itu pencobaan, ujian, sakit, penyakit, kadang-kadang manusia itu akhirnya kecewa sama Tuhan. Ya, kecewa. Wah, keluarga saya begini Tuhan. Padahal saya sudah ibadah dengan sebaik-baiknya. Oh, mengapa begini Tuhan? Istri, anak, mungkin kehidupannya, mungkin ekonominya, mungkin orang tuanya. Ya. Tapi ketika semak duri ini diberi api, dia tidak terbakar. Ini suatu keajaiban. Ya, bayangkan kalau ada semak duri yang tidak terbakar, semua orang pasti takjub. Begitu juga anak-anak Tuhan. Itu seperti semak duri. Ya, ketika diam kita tidak ada masalah. Tetapi ketika ada angin sedikit saja, wah, saling menyakiti satu dengan yang lain, ya. Begitu ya semak duri, ya, saling menyakiti. Itu semak duri. Tapi ketika nyala api ada di semak duri ini, penglihatan yang hebat. Nah, itulah gambaran dari manusia ketika diuji. Oh, ini orang tidak terbakar. Oh, ini tidak kecewa. Oh, ini malah bisa bersekutu dengan Tuhan. Ayat terakhir saja, 1 Petrus 4 ayat 12.
kita baca bersama-sama. Jadi untuk melihat pemandangan yang hebat dari satu pribadi, yaitu ketika pribadi itu sedang dibakar. Ya. Karena panggilan kita bukan hanya untuk bersuka cita, panggilan kita juga adalah untuk menderita. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kasih. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, ini yang harus kita ketahui. Kalau judulnya itu menderita sebagai orang Kristen ya. Menderita sebagai orang Kristen. Teruskan? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Ya, memang ujian itu seperti seolah-olah ada yang sesuatu yang luar biasa, seperti akan merusak kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita, seperti dibakar semak itu oleh api. Tetapi api itu tidak hancur. Teruskan? Terjadi atas kamu. Ya. Sebaliknya, bersukacita. Ya, inilah yang berbeda orang Kristen dan orang di luar Tuhan, atau orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang dipilih Tuhan dan orang-orang yang tidak dipilih. Dia ketika ada penderitaan, dia malah bersuka cita. Teruskan? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, teruskan? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, boleh lanjutkan? Berbahagialah kamu jika Berbahagialah kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, nah inilah yang akan kita peroleh ketika kita menderita karena suatu kebenaran, atau karena ujian, atau pencobaan. Ketika kita dicobai tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, malah bersukacita, bergembira, bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini ada roh kemuliaan. Kemuliaan ini bisa mengatasi segala sesuatu. Ya, jadi baiklah, kita menyadari bahwa gunung Tuhan adalah tempat yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang. Tetapi Musa ketika dia tekun dalam penggembalaan, dia menghargai ibadah, dia mendahulukan ibadah. Ya, seperti Habel. Ya, sekalipun Habel ini mati, tetapi dia memilih yang sulung, yang pertama, dan diikuti oleh orang-orang yang lain. Dan oleh sebab itu kita juga jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita, karena ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Karena dalam ibadah ada firman yang adalah janji tentang kehidupan kekal, yang adalah janji bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Mari kita nyanyikan lagu Samudra Kasih kembali. Ya, kita bangkit diri. Ya, kita merasakan firman yang menjadi bagian kita adalah gambaran dan wujud dari kasih Allah atas kehidupan kita. Ya, walaupun dalam gelombang apapun. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Berlayar di Samudra kasih melintasi gelombang tinggi.
cemas, sebab Kau menjagaku. Ke pantai bahagia, Bergema kasih firman-Nya, dalam firman mengajar dan Tuhan nyatakan rencananya. Tiada kata-kata yang dapat kuucapkan, pernyataan rasa terima kasihku. Seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, membayang aku. Tiada kata-kata yang dapat kuucapkan, pernyataan rasa terima kasihku. Seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, membayang aku. Seluruh jiwa raga, seluruh jiwa raga aku persembahkan pada Yesus, mempelayang aku pada Yesus, pada Yesus, mempelayang aku cinta. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Kita berdoa menyembah pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah padamu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan.
Hanya Engkau yang peduli kepada kami. Hanya Engkau yang tahu keberadaan kami. Dan Engkau juga yang sanggup menolong kami Tuhan, memulihkan keadaan kami, memberikan jawaban atas banyak persoalan kehidupan kami. Kami datang padamu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu berlaku atas kami semua. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan yang murah hati, tangan yang lemah lembut, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi Tuhan merasakan jamahan tangan Tuhan, mengangkat kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, memberi pengharapan yang berlimpah-limpah kepada kami, menerangi segala kegelapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mujizat masih ada bagi kami, pertolongan selalu ada pada kami Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamalah setiap pribadi. Mari boleh mengangkat tangan. Tangan kiri ditaruh pada dada. Kalau sakit taruh penyakitmu. Taruh tangan pada penyakitmu. Hamba berdoa buat mereka semua, dimanapun mereka mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda. Kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat, terimalah pertolongan, terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan baru, terimalah apa yang menjadi kerinduan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan. Ya. Hanya dekat Allah saja. Dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada dalam keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janjinya. Ya, ya. Pengumuman jadwal ibadah, ya. Dan kita doakan mereka yang sakit, ya, Opu Romando yang perempuan, ya, hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian Mama Ibu Lydia, Bapak Refail, Bapak Ulung, Mama Deva, ya, kita doakan supaya Tuhan beri pertolongan kesembuhan. Kita bagi berdiri yang berulang tahun di bulan Juni. Ya, besok penataran calon imam-imam jam 6 di Pastori, ya, Permata, ya. Ya, kita pakai berdiri. Haleluya. Yang berulang tahun di bulan 6 boleh. Ya. 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 Ya, terserah, ya. Ya, di bulan Juni. Ya. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Mujizat masih ada bagi mereka yang sakit, baik yang hadir, yang mengikuti secara online. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami berdoa sembuhkan Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Refail juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Ulung juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang berulang tahun di bulan Juni 2024 yang datang sekarang, baik juga yang mengikuti secara online, kami mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur mereka, dan selanjutnya tambahkan juga umur mereka Tuhan. Tambahkan damai sejahtera, rezeki, usaha, pekerjaan, masa depan mereka. Tuhan berkati semua. Tuhan pulihkan semua. Tuhan adalah sumber kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Yang mengikuti secara online juga, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali yang berulang tahun. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan tolong supaya negara kami aman dan kondusif, dan Tuhan berikan hikmat pada pemerintah pusat dan daerah dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami mohon supaya Engkau menolong mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin yang mengayomi semua masyarakat Indonesia. TNI Polri juga berkati Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Ibu Susan juga berkati anak mantu, usaha pekerjaan mereka. Berkat-Mu turun atas mereka. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama di atas segala nama, memberkati engkau, usahamu, dan selalu menyinarkan wajahnya yang penuh dengan kasih sayang padamu. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin.